Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deti Siska dengan NIM 202407200077. Baiklah, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang tata krama. Pertama-tama kita masuk pengantar. PT ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Akidah Akhlak yang diberikan oleh Bapak Tumin. Semoga dengan penjelasan singkat ini dapat membawa banyak perubahan untuk kita semua agar selalu menjaga adab atau etika kita baik dalam perkataan ataupun perbuatan. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita bedah bersama pokok pembahasannya. Yang pertama, konsep akhlak. Yang kedua, pengertian tata krama. Yang ketiga, dalil tata krama. Yang keempat, contoh tata krama. Dan yang terakhir, apa sih manfaat tata krama? Masuk pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu konsep akhlak. Di sini kita akan membahas tentang pengertian akhlak beserta pembagiannya. Pengertian akhlak. Akhlak secara bahasa berasal dari bahasa Arab, dari kata khuluq yang berarti tingkah laku, tabiat atau perangai. Secara istilah, akhlak yaitu sifat yang dimiliki seseorang telah melekat dan biasanya akan tercermin dari perilaku orang tersebut. Pembagian akhlak. Akhlak dibagi menjadi dua. Yang pertama, akhlakul mahmudah. Yang kedua, akhlakul madmumah. Akhlakul mahmudah adalah akhlak terpuji yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim. Contohnya sopan santun, patuh, giat, rendah hati, bahkan yang lainnya. Kedua, akhlakul mazmumah. Akhlakul mazmumah itu sendiri adalah akhlak yang tercela yang harus dihindari oleh setiap manusia. Contohnya seperti iri, dengki, kikir, sombong, bahkan yang lainnya. Masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pengertian tata krama. Apa itu tata krama? Tata krama adalah norma-norma pergaulan yang berkaitan dengan kebiasaan dalam bertindak maupun bertutur kata yang berlaku atau disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat, atau biasanya dalam kehidupan sehari-hari itu disebut dengan etika. Ketiga, dalil nakli. Dalil nakli tentang tata krama yaitu sebagai berikut. Dalam Al-Quran, surat Luqman ayat 6 yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Terdapat dalam hadis Nabi tentang tata krama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi orang yang lebih muda di antara kami dan tidak mengerti hak orang yang lebih besar atau tua, maka dia bukan termasuk golongan kami. Hadis riwayat Bukhari. Pembahasan yang keempat yaitu contoh. Baik, di contoh ini kita akan membahas macam-macam dan contoh tata krama. Macam-macam tata krama. Yang pertama, tata krama dalam berkomunikasi lisan. Kedua, tata krama dalam bersikap. Yang ketiga, tata krama dalam komunikasi di media sosial. Contoh tata krama dalam berkomunikasi lisan, yaitu berbahasa yang baik dan sopan, tidak memotong pembicaraan lawan bicara, tidak berbicara sambil berkaca pinggang, menghindari bergurau dan tertawa berlebihan, merendahkan suara jika bicara dengan yang lebih tua, tidak mendominasi pembicaraan, dan yang terakhir memperhatikan dan mengarahkan pandangan ke lawan bicara. Agar dimana di sini tuh lawan bicara kita tuh ngerasa bahwa dia tuh dihargai waktu dia lagi bercerita begitu. Contoh tata krama dalam bersikap. Yang pertama, tampakkan muka berseri, tersenyum atau tertawa. Yang kedua, mengangguk kecil ketika lawan bicara sedang berbicara. Yang ketiga, jangan kontak mata terlalu lama, yaitu kita kontak mata kita kepada lawan bicara tuh secukupnya aja. Dan yang terakhir ada contoh tata krama dalam bermedia sosial. Yang pertama, kita sebelum ngepost tuh pilihlah kata-kata dan kalimat yang baik ketika posting atau berkomentar. Kedua, pilihlah gambar atau meme yang baik ketika mengunggah. Dan yang terakhir, tidak mengganggu hak dan privasi akun orang lain.
Baiklah, dari beberapa penjelasan, kita akan menjelaskan tentang manfaat dari tata krama sendiri. Yang pertama, membuat seseorang disegani, dihormati, disenangi, bahkan dicintai orang lain. Yang kedua, menjalin hubungan baik dengan orang lain. Dan yang terakhir, menciptakan suasana yang nyaman dalam berbagai situasi. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Ali bin Abi Thalib berkata, "Tidak ada akal bagi orang yang tidak mempunyai adab." Mungkin hanya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.